bincang-bincang, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Nah, untuk per siang ini kita masih di unit bulldozer D85SS. Ini untuk engine-nya seperti ini ya, struktur engine. Kita akan bahas bincang-bincang soal thermostat palep bulldozer D85SS. Nah, ini saya copot sudah ya. Nah, ini kondisinya seperti ini untuk fisiknya ya. Nah, ini tadi ada problem ini ya, kebocoran di o-ring konektor ini ya. Nah, kita lakukan progres repair atau pergantian o-ring ini. Nah, kita akan bincang-bincang seputar termostat palep ya. Bagaimana sih cara kerjanya termostat palep untuk unit bulldozer ini? Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada water pump ya. Jadi water pump ini bertugas sebagai pemompa atau penyuplai coolant ke sistem cooling system ini ya. Nah, di saat start awal engine memerlukan suhu cairan ya yang harus disesuaikan dengan panas dari pembakaran. Nah, jadi dia suhunya apabila masih dalam running awal ya, dia sekitar 75 sampai 80 derajat baru si engine ini tercukupi ya. Nanti baru akan membuka valve termostat valve ini ya. Nah, nanti ini akan terjadi, kalau ini sudah terbuka akan terjadi sirkulasi besar ke cooling radiator ya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa sih harus ada komponen termostat valve ini? Nah, tadi sudah saya jelaskan pertama, ini untuk menjaga suhu di saat start pertama tadi ya, di saat engine running sampai temperatur 80 ya, baru dia terbuka, lalu sirkulasi lagi 80 lagi, terbuka lagi, sirkulasi lagi. Nah, seperti itu terus ya, karena akan suhu dari cooling di blok silinder ini ya, di dalam engine ini akan dijaga suhunya harus di bawah, selalu di bawah 80 derajat Celcius. Nah, nah di saat ini nanti kita ada biasanya problem terjadi engine overheating mengenai komponen termostat valve ini yang mengalami jam ya, tidak mau terbuka di saat temperatur 80 bahkan sampai 100 derajat tidak mau terbuka. Itu sudah bisa dipastikan engine mengalami overheat. Nah, jadi ada fungsinya untuk menjaga suhu juga. Kalau ini problem akan berakibat fatal pada engine ini sendiri. Nah, seperti itu. Nah, prinsip kerjanya, nah, jadi dari mulai ya, dari awal putaran awal si water pump ini akan memutar cooling ini ya, water coolant ya, ke sistem dari blok ke head, blok ke head, seperti itu saja ya, karena ini belum terbuka ya. Jadi dia akan mengalir melalui sini saja, melalui headnya masuk ke sini ya, dari head block masuk ke head. Pokoknya berputar seperti itu saja. Nah, ketika suhu sudah tercapai di atas 80 derajat, maka spring valve di sini ya, spring valve ini akan melemahnya. Ada dua spring ya teman-teman ya. Yang pertama yang besar di luar dan yang kecil di dalam. Nah, ini di saat temperatur dingin seperti ini, si spring yang besar ini kekuatannya mampu mengalahkan spring yang kecil. Nah, seperti ini. Jadi dia ditekan oleh spring besar, menekan si valve ini agar terdorong, agar seperti ini posisinya. Nah, ketika ini suhu tercapai ya di atas 80 ya, maka spring yang besar ini akan melemah ya, karena suhu dari temperatur itu sendiri, sehingga spring yang kecil ini mampu mendorong valve ini menuju ke sini ya, bergeser ke sini, karena spring yang besar ini melemah teman-teman ya. Jadi yang kecil ini menggeser ke sana, sehingga yang ini valve yang saya ini, maaf saya nggak bisa menarik ya, ini akan merenggang ke sana dan sirkulasi besar akan terjadi. Nah, ini ada bloknya ya. Ini nanti akan dari sini, karena ini terbuka, maka dia akan tersirkulasi langsung ke atas ya. Jadi sirkulasi besar ke cooling system, cooling radiator akan terjadi. Nah, begitu pula kalau udah sekali terputar ya, maka suhunya akan menurun. Nah, dia akan tertutup lagi teman-teman, karena spring
hanya terbuka di saat temperatur 80 derajat atau di atas 80 derajat lah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi akan sangat fatal apabila terjadi problem termostat valve ini mengalami jam. Ya, dia akan menyebabkan engine mengalami panas tinggi atau overheating. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja untuk persiang ini, semoga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.